Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke teman-teman, masih seperti biasa di kesempatan kali ini kita masih membahas di seputaran pengecatan. Dan untuk proyek kita kali ini pengecatan tangki motor Verza. Untuk bahan-bahannya yang akan kita gunakan proses repaintnya, saya menggunakan Autoglow produk dari Pacific Paint. Nah, jadi untuk proses pengecatannya dari proses cat dasar sampai finishingnya nanti kita full menggunakan produk dari Pacific Paint. Oke, buat yang penasaran seperti apa proses dan langkah-langkahnya, langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan proses repaintnya, kita bersihkan terlebih dahulu bekas cat lamanya ini. Untuk metode membersihkannya bisa menggunakan soda api, gastor, ataupun menggunakan amplas seperti ini juga bisa. Setelah selesai kita bersihkan cat lamanya, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian untuk proses yang selanjutnya, tangkinya ini kita bersihkan menggunakan degreaser ataupun silikon remover, yang tujuannya supaya media yang akan kita cat benar-benar bersih dari debu, bekas minyak ataupun bekas oli. Dan untuk aplikasi degreaser ataupun silikon remover ini harus kita aplikasikan setiap lanjut ke proses yang selanjutnya. Setelah silikon remover ini sudah selesai kita aplikasikan cukup merata, yang selanjutnya kita tunggu kering. Sambil menunggu kering kita aplikasikan cat dasar atau cat epoksinya. Untuk cat epoksinya, karena media yang akan kita cat ini berbahan plat ataupun besi, jadi untuk cat epoksinya di sini saya menggunakan cat epoksi primer PR204. Fungsi cat epoksi primer PR204 ini yaitu sebagai lapisan dasar dan juga sebagai pencegah timbulnya karat. Untuk keunggulannya sendiri, cat epoksi ini daya rekatnya sangat bagus, kemudian teksturnya halus dan juga tidak luntur dengan thinner A. Setelah selesai diaplikasikan, kemudian lanjut proses penyemprotan pada medianya. Untuk proses penyemprotannya bisa dilakukan 2-3 lapisan dengan jeda waktu sekitar 10-15 menitan. Jika proses cat epoksinya ini sudah selesai, yang selanjutnya kita keringkan terlebih dahulu. Untuk proses pengeringan di cuaca yang normal sekitar 2 jam cat epoksi ini sudah kering, yang artinya sudah siap untuk dilakukan proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasan di tahap ini bisa menggunakan amplas ukuran 600 ataupun amplas ukuran 800. Setelah selesai dilakukan proses pengamplasan, yang selanjutnya dicuci menggunakan air dan sabun. Setelah itu baru dikeringkan. Sambil menunggu kering, kemudian yang selanjutnya kita siapkan untuk pengecatan yang selanjutnya. Untuk base coat yang selanjutnya di sini saya menggunakan warna putih. Untuk perbandingan base coatnya 1:1, cat 1 dan untuk thinnernya 1. Misalkan untuk catnya 1 gelas dan untuk thinnernya 1 gelas.
Setelah cat putihnya ini selesai diaplikasikan, kemudian yang selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Dan lagi-lagi sebelum cat putihnya ini kita semprotkan pada medianya ini kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan degreaser ataupun silicone remover. Setelah selesai diaplikasikan degreasernya, kita tunggu kering baru disemprotkan cat warna putihnya. Untuk cat putihnya ini bisa disemprotkan 2 lapis dengan jeda waktu 10 atau 15 menitan. Setelah pengecatan warna putihnya selesai, kemudian didiamkan kurang lebihnya sekitar 10-15 menitan. Setelah itu di atas warna putihnya kita tindih menggunakan warna mutiara putih supaya warna putihnya nanti jadi putih metalik. Jika proses pengecatannya sudah selesai, kemudian kita diamkan sampai catnya benar-benar sudah kering. Yang selanjutnya, jika dipastikan sudah benar-benar kering, jika ingin polosan, bisa langsung dilakukan proses pengekliran. Tetapi jika ingin dibuat motif terlebih dahulu. Untuk motif airbrushnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita buat motifnya, kemudian yang selanjutnya kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, di sini saya menggunakan clear coat yang perbandingannya 1:1. Di sini saya menggunakan clear coat Auto Glow CC 705. Dan untuk aplikasi clear coat ini perbandingannya 1:1 tanpa ditambahkan thinner. Dan untuk cara aplikasinya, jika clear coatnya ini yang diperlukan banyak, bisa langsung dijadikan satu, langsung dicampur. Tetapi jika yang diperlukan hanya sedikit, untuk aplikasinya bisa menggunakan bekas gelas plastik seperti ini. Kemudian kita buat tanda untuk mengukurnya. Untuk tandanya sama ya teman-teman. Kemudian clear dan hardenernya tinggal kita tuangkan pada gelas plastiknya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi clear dan hardenernya jumlahnya sama. Oke, yang selanjutnya kemudian kita aduk. Setelah itu baru kita lanjutkan proses finishing ataupun proses pengeklirannya. Supaya hasil pengeklirannya bisa maksimal, sebelum di clear, medianya ini kita bersihkan lagi menggunakan degreaser ataupun silicone remover. Selanjutnya setelah selesai kita bersihkan menggunakan degreaser ataupun silicone remover, kemudian baru kita lanjutkan proses finishing ataupun proses pengeklirannya. Untuk proses pengeklirannya, di sini saya menggunakan spray gun HVLP nozzle 0,8 dan untuk tekanan angin di sini saya gunakan 40 PSI. Untuk proses pengekliran di lapisan yang pertama ini, kita semprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu. Kita ratakan hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Setelah cukup merata, kemudian kita diamkan terlebih dahulu, kurang lebihnya sekitar 10-15 menitan. Baru nanti kita ulangi lagi untuk proses pengekliran yang selanjutnya.
Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan clear coat auto glow CC705 dengan perbandingan 1:1 tanpa menggunakan thinner. Oke, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman belum sempat menekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.